Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mendapat intimidasi oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Lahat atas kasus pengeroyokan seorang pelajar meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo. Gudang yang dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir digerebek polisi. Jalan lintas kabupaten yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Pali amblas. Kita ke informasi pertama, seorang pelajar SMP di Kabupaten Lahat meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Pelajar tersebut mengaku mendapatkan perlakuan intimidasi oleh Jaksa Kejari Lahat usai melaporkan kasus pengeroyokan terhadap dirinya. Assalamualaikum Bapak Presiden Joko Widodo. Saya Muhammad Akbar, masih pelajar kelas 1 SMP warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pelajar SMP meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo atas kasus yang dialaminya. Pelajar berinisial MA bersama keluarganya mengaku telah diintimidasi oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Lahat. MA menjadi korban pengeroyokan itu, dipaksa untuk berdamai dengan pelaku. Jika tidak, MA diancam akan dijebloskan ke penjara oleh Jaksa Kejari Lahat tersebut. Beredarnya video ini mendapat respon dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tim Kejaksaan Tinggi telah membentuk tim untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa dari Kejari Lahat. Ada hal-hal yang menyimpang, maka kami tidak tegas, gitu, ya kan? Baik kajarinya, kasihnya maupun jaksanya akan kami lakukan dengan tegas. Dan ini sudah dengan Pak Kajari akan dilakukan eksaminasi terhadap perkara itu. Ya kan, eksaminasi itu pemeriksaan terhadap ada berkas perkara yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lahat. Dalam perkara ini, MA yang melaporkan pelaku atas kasus pengeroyokan justru berkas perkaranya tidak kunjung diterima oleh jaksa. Berbeda halnya dengan laporan pelaku yang melaporkan MA atas kasus kekerasan. Berkas perkaranya kini telah diterima jaksa dan MA telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Sebuah gudang di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Gudang BBM ilegal ini ditinggalkan oleh pemiliknya meski tidak ditemukan BBM yang tersisa. Polisi pun menyita sejumlah drum dan peralatan yang ada di dalam gudang. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir mendatangi sebuah gudang di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin siang. Gudang tempat penimbunan BBM ilegal ini telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Meski tidak ditemukan BBM yang tersisa, namun peralatan dan beberapa tandon penampung minyak masih dibiarkan begitu saja. Gudang tertutup rapat dengan pagar seng ini lalu dibongkar paksa petugas. Pembongkaran dilakukan atas permintaan warga setempat yang resah dengan keberadaan gudang BBM ilegal di desa mereka. Warga pun berharap polisi dapat segera menangkap pemilik gudang yang belum diketahui keberadaannya. Diduga kegiatan penimbunan ataupun kegiatan ilegal ini. Betul, yang setelah kita berada di lokasi, memang ada di situ tempat drum-drum yang pada saat kita sudah ada di lokasi untuk isinya sudah kosong. Kita melakukan kegiatan pembongkaran di sini didampingi oleh kepala desa dan juga pemilik ataupun yang melakukan kegiatan ada di sini, yaitu pagernya. Petugas menyita belasan tandon, diduga dijadikan tempat penampungan BBM ilegal sebagai barang bukti. Sementara pelaku yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran polisi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Informasi selanjutnya masih dari penimbunan BBM bersubsidi. Polisi berhasil membongkar komplotan penimbunan BBM jenis solar yang melibatkan petugas SPBU di Palembang. Modusnya para pelaku membeli solar dengan truk yang tangkinya sudah dimodifikasi.
Sebanyak 5 orang komplotan penimbunan BBM solar bersubsidi di Palembang ditangkap dan digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Para pelaku diringkus polisi usai mengisi solar bersubsidi di sebuah SPBU di kawasan Jalan RE Marta Dinata Ilir Timur 2. Komplotan ini terdiri dari 3 orang sopir, pengelola dana dan 1 pelaku lainnya merupakan operator sebuah SPBU di Palembang. Modus yang digunakan para pelaku yaitu mereka mengisi BBM bersubsidi menggunakan kendaraan truk yang tangkinya telah dimodifikasi. Solar dari tangki truk lalu disedot menggunakan pompa dan ditampung di dalam sebuah tandon yang telah disiapkan. Aksi para pelaku penimbunan ini dibantu oleh seorang operator SPBU berinisial MT. 3 unit truk yang sudah dimodifikasi di dalamnya, artinya adalah truk ini fungsinya sebagai penyiasat untuk seolah-olah pengisian bensin ataupun solar dalam sebuah SPBU. Namun ternyata di dalamnya masing-masing truk itu sudah dimodifikasi sehingga di dalamnya ada muatan-muatan tempat penampungan solar. Diduga solar hasil penimbunan akan dijual kembali ke sejumlah perusahaan industri di wilayah Sumatera Selatan. Selain menangkap kelima tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 unit truk dan 11 ton BBM jenis solar bersubsidi. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 6 miliar rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. 2 pengedar sabu-sabu yang beroperasi di Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. Diduga kedua tersangka terlibat dalam jaringan pengedar narkoba antar lintas kabupaten. Eko dan Dahmuri hanya bisa tertunduk lesu saat dibawa ke Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda karena terbukti menjual sabu-sabu di wilayah Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Tertangkapnya kedua tersangka setelah polisi mendapat informasi dari warga setempat yang resah dengan peredaran narkoba di wilayahnya. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut berhasil menangkap Eko saat berada di rumahnya. Dari keterangan Eko lah, polisi kemudian menangkap tersangka Dahmuri di Desa Bumi Agung, Muara II. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 29 paket sabu-sabu seberat 5,19 gram. Hasil interogasi mendalam terhadap tersangka EG, kemudian Kasat Res Narkoba dibantu dengan Kanit dan jajaran penyelidik Satres Narkoba melakukan pengembangan kasus. Dari pengembangan kasus terhadap tersangka EG, kemudian didapatkan informasi bahwa ada salah satu tersangka lagi dengan inisial DHR. Keduanya diduga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba antar lintas kabupaten. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Menjelang perayaan Idul Adha, hewan kurban mulai diburu warga Kabupaten Ogan Ilir. Harga hewan kurban pun naik. Diperkirakan permintaan hewan kurban akan meningkat sepekan menjelang Idul Adha. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Kabupaten Ogan Ilir naik. Kenaikan harga sapi kurban rata-rata sebesar Rp500.000 per ekornya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi jenis lokal dijual dari harga Rp22 juta menjadi Rp22.500.000 per ekor. Sedang sapi jenis limousin dijual dari harga Rp50 juta menjadi Rp50.500.000 per ekornya. Kenaikan harga sapi kurban ini disebabkan naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari daerah asal. Sebab hampir sebagian besar sapi kurban yang dijual pedagang berasal dari luar Kabupaten Ogan Ilir. Meski belum terlalu ramai, namun pedagang mengaku sudah ada pesanan sapi kurban sejak 1 bulan lalu. Kalau untuk tahun lalu berapa Pak total yang kejual sampai Lebaran? Itu apa sapi kurban? 31 kan? 31. Dan sebulan itu sudah ada pesanan. Oh iya. Biasanya kapan Pak mulai banyak yang pesan? Sebulan itu sudah ada yang 2 tahun dulu kan. Iya, sebelum sebulan sudah ada yang pesan.
Pedagang memperkirakan penjualan sapi kurban akan ramai 1 pekan menjelang perayaan Idul Adha. Untuk memastikan kondisi hewan dagangannya sehat, pedagang pun rutin membersihkan kandang dan memberi vitamin. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.